Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah masih memberi kekuatan kepada kita untuk bisa menjalani ibadah puasa ini sampai akhir Ramadan, dan Allah menerima amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Amin. 10 hari terakhir ini mari kita betul-betul manfaatkan semaksimal mungkin kebiasaan-kebiasaan kita di tahun-tahun yang lalu. Mungkin ketika akhir Ramadan menjelang Lebaran mungkin lebih sibuk urusan dunia, mencari pakaian baru, berbelanja, menghabiskan banyak waktu dan uang, meninggalkan masjid, dan di malam hari tidak sempat beriktikaf. Minimal kita usahakan di malam hari, karena mungkin ada yang bekerja di siang hari atau ada yang tidak sempat di siang hari. Sebenarnya kalau mau full iktikaf memang yang paling baik itu siang pun berada di masjid. Tapi paling tidak kita bisa berkonsentrasi di malam hari untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun, menyesali dosa-dosa. Kemudian kita meningkatkan bacaan Quran kita, zikir kita, dan lain-lain. Maka mari usahakan betul-betul di 10 hari terakhir, dan minimal lagi di tanggal-tanggal ganjil atau malam-malam ganjil. Karena sebenarnya setiap muslim itu pasti menginginkan apa yang namanya malam yang penuh kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Kata Lailatul Qadar itu bentuknya tunggal, ya. Lail itu malam. Kalau malamnya banyak itu layali, ya. Jamak. Tapi ini bentuknya laila, berarti tunggal, berarti hanya ada satu. Itu yang perlu diingat. Hanya ada satu malam, dan Allah tidak menunjukkan malam yang mana. Ya, ada di dalam hadis, ya, kemungkinannya di malam ganjil. Ada juga 10 hari terakhir penuh, baik ganjil maupun tidak ganjil. Maka paling tidak apa yang bisa kita usahakan dengan sungguh-sungguh. Kalau berkesempatan setiap malam, paling tidak di 10 hari terakhir, ya mari kita usahakan, ya. Karena biar puasa kita juga berkualitas, ya. Tidak hanya jihad di siang hari, yaitu puasa di siang hari, di mana puasa di siang hari pun Allah menjanjikan ampunan bagi kita, ya, dari dosa-dosa sebelumnya, ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah akan memberi ampunan dari dosa-dosa sebelumnya. Maka kita pun berusaha juga di malam hari untuk sungguh-sungguh mendapatkan ampunannya,
man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena di malam hari pun Allah menjanjikan ampunan bila kita sungguh-sungguh untuk qiyam, ya, sholat tarawih. Kemudian dilanjutkan kita usahakan sungguh-sungguh sesudah tarawih kita juga dalam keadaan zikir kepada Allah. Bentuknya mungkin membaca Quran di masjid, menghafal dan sebagainya. Yang belum ikut tadarus, mari kita ikut, ya, nimbrung atau bergabung, walaupun mungkin hanya mendengarkan, ya. Jadi saya mengingatkan pada diri saya sendiri juga, mari kita tidak perlu malu-malu, ya. Semua jamaah yang tadarus akan dengan senang hati, walaupun mungkin Bapak Ibu hanya bergabung untuk mendengarkan saja, ya. Tidak perlu malu, bahkan kami akan senang sekali dengan hadirnya Bapak Ibu, ibu-ibu di kelompok ibu-ibu, bapak-bapak di kelompok bapak-bapak. Karena mendengarkan saja, bergabung, ya, insya Allah mendapatkan rahmat, ya. Idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan perhatikanlah, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat. Jadi apapun amalan kita, insya Allah akan menjadi pahala sendiri, apalagi di bulan Ramadan. Yang pernah saya tanyakan di saat kultum yang sebelumnya, apakah mungkin, monggo ibu-ibu bapak-bapak jawab sendiri, apakah mungkin ketika di bulan Ramadan tidak bersungguh-sungguh untuk membaca atau apapun amalan-amalan yang di bulan Ramadan, ketika itu tidak dilakukan, apakah mungkin dilakukan sesudah Ramadan? Sepertinya tidak akan mungkin. Maka mari kita sungguh-sungguh di bulan Ramadan. Mumpung setan-setan dibelenggu, kita mudah sekali beramal, karena setan-setan dibelenggu berkurang atau geraknya berkurang untuk menggoda kita, ya, surga dibuka, ya, kesempatan kita masuk surga sangat luas. Maka mari kita manfaatkan betul fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala agar kita makin dekat dengan Allah lewat Ramadan ini. Apa hikmahnya kita mendapati Ramadan? Itu juga perlu kita renungkan. Kira-kira apa, Ibu Bapak? Hikmahnya. Jadi sesuatu yang kita temui, kita jumpai, mari kita usahakan juga kita mengetahui atau berusaha tahu hikmahnya. Hikmahnya apa kira-kira? Hikmahnya adalah kita diberi kesempatan oleh Allah. Dengan kita menemui Ramadan ini, berarti kita diberi kesempatan. Allah sayang kepada kita, ya, agar kita di bulan Ramadan ini menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk memohon ampun, untuk beramal lebih banyak, berinfak lebih banyak, sholat lebih khusyuk, menambah sunnah-sunnahnya dari sholat sunnah, kemudian lebih tekun berjamaah, karena kita sholat tarawih pun kita merasa tidak begitu beban. Ada yang merasakan sholat tarawih sebagai beban? Konten? Gak ada nih? Gak ada. Ya pokoknya sholat tahu-tahu selesai gitu kan. Walaupun
mungkin ada perasaan rampung, ditambah lagi mungkin kalau pas imamnya membaca agak panjang misalnya. Udah kita jalani, insya Allah ampunan Allah akan kita dapatkan ya. Apalagi kita bersama-sama di masjid ya, kanan kiri banyak ya, saudara kita jamaah. Akhirnya sampai hari ini kita pun telah menyelesaikan sholat tarawih sampai sekian hari ya, tinggal beberapa kali lagi, beberapa hari lagi. Jadi apa yang menjadi perintah Allah ketika kita jalankan dengan sungguh-sungguh, banyak sekali yang kita dapatkan, dan semuanya akan kembali kepada diri kita dengan sholat ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat ya, membuat kita tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Sudah masuk waktu maghrib. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.